Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Setiaji dengan NPM 231261209015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis jabatan. Nah, apa itu analisis jabatan? Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk memahami tugas-tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan persyaratan yang terkait dengan suatu posisi pekerjaan di suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, menyusun deskripsi pekerjaan, dan menentukan struktur gaji dan penghargaan, serta mengembangkan program pelatihan dan pengembangan. Analisis jabatan juga dapat membantu organisasi dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif dengan memastikan kecocokan antara individu dan pekerjaan yang mereka lakukan. Baik, masuk di metode analisis jabatan. Metode analisis jabatan itu meliputi observasi langsung, wawancara, kuesioner, analisis tugas, teknik job, incumbent, dan analisis informasi. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan, dan pemilihan metode tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan yang dianalisis. Kombinasi beberapa metode sering memberikan hasil yang lebih lengkap dan akurat dalam memahami tugas, tanggung jawab, dan persyaratan pekerjaan di suatu organisasi. Pemilihan metode tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi dan kompleksitas pekerjaan yang dianalisis. Kombinasi dari beberapa metode seringkali memberikan hasil yang lebih baik dan akurat, serta lebih lengkap. Baik, kita masuk ke analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk memahami, mengevaluasi, dan mendokumentasi tugas-tugas dan tanggung jawab dan persyaratan yang terkait dengan suatu posisi pekerjaan. Tujuannya itu adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pekerjaan yang dilakukan di dalam organisasi tersebut. Analisis jabatan memiliki beberapa kepentingan vital bagi sebuah organisasi, yaitu rekrutmen yang tepat, pengembangan karyawan, penilaian kinerja yang objektif, perencanaan karir, perencanaan strategi organisasi, dan yang terakhir, kesesuaian pekerjaan. Secara keseluruhan, analisis jabatan membantu organisasi dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien, meningkatkan kinerja individu dan organisasi, serta mencapai tujuan strategis dalam jangka yang panjang. Analisis jabatan merupakan proses yang penting dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan sebelum melakukan proses rekrutmen. Perusahaan harus melakukan analisis jabatan terlebih dahulu. Hasil analisis jabatan dapat digunakan untuk menyusun uraian lengkap dan terperinci mengenai setiap jabatan di perusahaan, seperti spesifikasi dan kualifikasi yang harus dipenuhi untuk mengisi posisinya. Dalam melakukan analisis jabatan, perusahaan harus fokus pada pekerjaan yang dilakukan di dalam jabatan tersebut, tidak memperhatikan orang yang memegang jabatan tersebut, termasuk hasil karya dan performa yang telah dilakukannya. Baiklah, berikut beberapa cara menganalisis jabatan di suatu perusahaan. 1. Mengumpulkan informasi. Cara pertama dalam membuat analisis jabatan adalah dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Informasi ini berisi tanggung jawab dan suatu jabatan yang ingin direkrut. 2. Lakukan perbandingan dengan perusahaan yang lain. Cara berikut untuk menerapkan analisis jabatan adalah melakukan perbandingan dengan perusahaan lain. Fokus akan kebutuhan perusahaan merupakan salah satu cara untuk menerapkan analisis jabatan di perusahaan tertentu. 4. Tujuan jabatan dalam perusahaan. Tujuan jabatan dalam perusahaan adalah menentukan seseorang untuk memegang jabatan yang cocok atau pas dengan kemampuan seseorang tersebut. 5. Menyesuaikan spesifikasi jabatan. Dan yang terakhir, 6. Membuat deskripsi pekerjaan dengan tepat. Evaluasi analisis jabatan. Penting untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mendukung tujuan organisasi. Melibatkan peninjauan kembali tugas, penanggung jawab, dan persyaratan pekerjaan untuk memastikan bahwa posisi tersebut masih sesuai dengan perubahan. Baiklah, sekian dari saya.
Bila ada salah kata mohon maaf. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.